Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Satria FU dengan kendala baut pipa oli untuk saluran oli ke bagian head dari bagian crankcase bawah. Itu bautnya doslek. Nah, bisa kita lihat sendiri itu si baut-bautnya sudah dilem besi seperti itu. Mari kita bongkar ya teman-teman. Kok bisa sampai selek seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat tuh plastik steelnya teman-teman. Kita buka juga baut yang di atasnya ya, kita cek. Dan ternyata di bagian pipanya ini udah dipapas gini, udah ditipisin tuh. Kok bisa ya ditipisin seperti ini? Tuh, ini tipis teman-teman. Nah, ini ring gitu. Ini tipis ya. Dan di bagian dalam jalur olinya itu lihat tuh. Itu lem-lemnya tuh. Lem-lemnya nempel-nempel. Ini bakalan menyumbat salurannya teman-teman. Tuh, lihat. Dan di bagian sininya juga tuh, lihat, menyumbat. Nanti kita cek di bagian dalam apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, kita kerik dulu nih, kerik. Nah, jadi si pipanya ini di bagian atas dan bawahnya itu dipapas ya, ditipisin. Mungkin bermaksudnya supaya bisa menyentuh ulir yang bagian bawah, tapi nyatanya tidak, tetap aja selek. Nah, langsung saja kita bongkar bagian blok keplingnya. Kenapa harus kita bongkar? Supaya lebih safety teman-teman, karena kalau misalkan ditodong dibor langsung, takutnya serbuknya nanti masuk ke dalam, bisa menyumbat jalur olinya. Seperti biasa menggunakan kunci 12, kunci 10 dan kunci 8T ya. Untuk membuka di bagian koplingnya ini sediakan wadah aja seperti ini. Nah, dan di sini pun untuk packing koplingnya dikasih lem, jadi ngomong deh. Jadi rada alot. Nah, harusnya jangan dikasih lem ya. Nah, di sini kok ada besi ya tuh, seng ya, seng teman-teman, ada yang menyumbat di jalur olinya, ada seng untuk supaya tidak selek mungkin, tapi tetap aja selek ya. Nah, kita kasih kertas kain seperti ini ya, supaya serbuk tidak masuk ke dalam. Kemudian di sini kita kasih kain ya, kain masukin terus ke bawah ya. Nah, masukin, kemudian tinggal kita proses pengeboran ya. Kita bor menggunakan mata bor khusus helicoil ataupun recoil M10 ya, karena ini baut M10 atau bisa juga disebut baut 14 karena pakai kuncinya kunci 14, tapi nama bautnya sebenarnya itu baut M10. Nah, oke, kemudian jangan lupa di sininya kita kasih kain juga. Setelah proses pengeboran cukup 1 cm saja, kita semprot gramnya pakai lap nih supaya tidak masuk ke dalam ya. Nah, sampai bersih terus semprot-semprot. Nah, setelah disemprot seperti ini, tinggal kita proses pengetapan ya. Pengetapannya kita cek dulu ini kekasarannya berapa nih. Ini baut M10, cuman kekasarannya berapa. Nah, kita cek dulu menggunakan alat ini. Kekasarannya 1,25 ya. Jadi M10 kali 1,25 untuk mata tapnya, karena beda-beda kekasaran. Ada yang 1, ada yang 1,25, ada yang 1,50. Itu harus ditentukan dulu ya. Nah, dan untuk proses pengeboran dan pengetapan usahakan harus lurus ya, supaya si pipanya dan siring tembaganya nanti tidak miring. Kalau miring nanti terjadi rembesan teman-teman ya. Jadi harus lurus seperti yang kita bayangkan ya, lurus terus. Kalau belok ke kanan ke kiri itu tidak bisa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Perlahan aja, perlahan tapi pasti, jangan terburu-buru ya. Terburu-buru mau kemana? Tenang saja sambil ngopi, sambil ngerokok. Pekerjaan mah gak bisa dirusuh-rusuh teman-teman. Santai saja. Nah, dan saya pun baru sekarang nemuin kasus seperti ini ya. Kok bisa selek? Mungkin karena miring ataupun terlalu kekencangan. Padahal ini baut yang di sini itu jarang sekali selek ataupun dol, karena ulirnya itu agak dalam banyak. Tapi kok ini bisa sampai selek ya? Mungkin terlalu kencang karena awalnya ini habis bongkar ya. Jadi dipraktek di rumah sama temennya, tapi ujung-ujungnya jadi selek seperti ini ya, dan dibawa ke bengkel saya seperti itu. Nah, setelah proses pengetapan kita kasih kain lagi, kita semprot lagi pakai kompresor sampai benar-benar hilang ya, hilang serbuk-serbuknya. Kemudian sediakan recoilnya ya, recoil dari bahan stainlessnya ini. Nah, dan diukur dulu karena ini kan ada yang 1,5D, ada yang 1D. Jadi kita pilih, sesuaikan, jangan kepanjangan ya. Kalau kepanjangan tidak baik, harus pendek pas ya. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini teman-teman. Putar menggunakan alatnya. Jangan sampai ganjal, harus agak mendem dikit ya, supaya nanti siring tembaganya tidak miring.
Nah, setelah pas tinggal kita ketuk pakai alatnya lagi nih, kita pukul. Nah, kemudian centilanya kita ambil pakai stemplet. Nah, udah keambil tuh centilanya ya, yang besar itu. Kemudian tinggal kita ambil kain yang di bawah itu ya. Nah, setelah diambil itu yang jalur yang ke bawah itu untuk pelumasan di bagian oil jet ya, oil jet. Nah, kemudian tinggal kita semprot lagi, kemudian kita pasang bautnya. Nah, bautnya kita ganti saja. Ini bautnya udah rada ledeh nih, dan ada plastik steelnya di atas, susah ngambilnya tadi saya. Nah, saya ganti. Nah, pakai ring tembaga yang baru lagi. Nah, bautnya saya ganti menggunakan yang baru. Kemudian langsung saja teman-teman tinggal kita kencangkan. Yang atas juga kita kencangkan ya, sama dua-duanya. Dan pasti pengencangannya jangan terlalu kencang. Parking koplingnya saya ganti, jangan dikasih lem ya, karena kalau dikasih lem nanti bisa menyumbat jalur-jalur olinya teman-teman. Jangan sekali-kali ngelem di bagian blok kopling, bisa menyumbat jalur oli. Tinggal kita hidupkan motornya, cek. Nah, di sini kita buka baut spulunya, cek olinya naik atau enggak. Nah, dan ternyata olinya sudah naik, dan ternyata di bawah itu masih bocor tuh ya, akibat tidak ratanya pipanya itu. Karena pipa selang remnya itu habis digerinda, dan proses penggerindaannya juga tidak rata ya, tidak presisi teman-teman. Nah, jadi terpaksa saya bongkar lagi. Kalau mau sih diganti pipanya saja gitu ya, tapi saya akalin lagi, kita kasih ganjel lagi ring aluminium. Nah, ring aluminium campur ring tembaga. Soalnya kalau ring tembaga itu sedikit keras ya, jadi susah penyesuaiannya kalau misalkan medianya miring. Tapi kalau pakai ring aluminium itu kan ring aluminium lembek ya, jadi bisa penyesuaian dengan media yang miring dan lurus seperti itu teman-teman. Nah, di sini seperti ini, namun saya ganjel lagi nih karena itu masih kurang. Nah, saya ganjel lagi pakai ring tembaganya, jadi double ring ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan. Dan untuk proses pengencangan yang ini supaya lebih mudah, teman-teman kendorkan dulu yang atasnya itu ya, jangan dipaksa, kasih longgar dulu, baru kita bisa masukkan dua-duanya. Jangan sampai kencang satu, nanti yang masuknya jadi miring, jadinya selek ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah masuk dua-duanya kan enak, tinggal kita kencangin saja seperti itu. Nah, jalur oli kan udah selesai ya, udah naik ke atas. Sekarang tinggal hidupkan. Nah, udah hidup motornya, tinggal kita tiup-tiup pakai cleaner apakah ada rembesan atau tidak. Dan ternyata sudah oke. Apabila teman-teman mempunyai kasus sama, bawa saja ke saya, nanti diperbaiki. Harganya sekitar 60 ribuan sampai selesai.